Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Ya, Mbak Titi, pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 sudah mulai kemarin. Pertanyaannya begini, Mbak, kalau sekarang prosesnya kan menerima kelengkapan dokumen lalu diikuti nanti verifikasi administratif. Verifikasi administratif itu dilakukan secara acak atau semua kepengurusan partai ini dicek betulan pada saat nanti verifikasi faktual, Mbak? Ya, tahapannya memang ada 4 ya, Bang Leo. Pertama pendaftaran, lalu kemudian verifikasi administrasi. Kalau lolos verifikasi administrasi, akan verifikasi faktual. Dan kalau lolos verifikasi faktual, baru ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 pada 14 Desember 2022. Nah, pada saat pendaftaran ini bisa saja ada yang pendaftarannya tidak diterima. Jadi tidak serta-merta semua akan ikut verifikasi administrasi. Karena contoh, kalau berkas sipolnya tidak lengkap sampai dengan akhir masa pendaftaran, maka dia tidak bisa diikutkan di dalam verifikasi administrasi. Jadi sejak awal sebenarnya pendaftaran ini, meskipun KPU menerima misalnya secara seremoni ya pendaftaran yang dilakukan oleh partai, tapi kan contoh kemarin saja dari sejumlah partai yang mendaftar hanya 6 partai yang dinyatakan berkas lengkap. Kalau sampai dengan tanggal 14 Agustus, partai-partai ada yang tidak lengkap berkas sipolnya, maka mereka tidak bisa diterima pendaftarannya. Jadi memang sudah ada nih, namanya istilahnya kalau kita boleh sebut pengguguran ya di tahap pertama ini di pendaftaran. Mendaftar tidak berarti bisa diterima pendaftarannya. Kalau berkasnya lengkap, maka berkasnya akan diterima. Kalau tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Nah, bagi yang lengkap, mulai hari ini itu sudah dilakukan verifikasi administrasi. Jadi tidak menunggu sampai akhir pendaftaran selesai. Oh, oke. Jadi hari ini sudah langsung lanjut dilakukan verifikasi administrasi. Tentu dicek semua, apa saja administrasi yang dicek. Apakah kepengurusannya benar, misalnya itu ada dokumennya, dokumennya itu apa. Lalu kemudian dari sisi alamat kantor domisili, apakah ada dokumennya dan dokumennya akta. Lalu yang ketiga juga keanggotaan. Lalu keanggotaan ini kan 1/1000 di kabupaten atau 1000. Boleh pilih nih, kalau menurut undang-undang, kalau populasinya di kabupaten 3 juta, pasti dia tidak mau ambil 1/1000, pasti ambil yang lebih ringan, yang 1000 saja misalnya. Nah, lalu juga keterwakilan perempuan. Kemudian juga rekening dana kampanye itu harus punya diserahkan ketika proses pendaftaran. Jadi itu yang akan diperiksa. Pada masa administrasi ini juga dicek misalnya apakah nama anggota dengan NIK-nya itu valid atau tidak. Apakah terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan atau tidak. Kalau tidak ada, apakah dia ada di dalam sistem informasi pendudukan atau catatan sipil. Mbak Titi, ini waktu-waktu yang ditetapkan ini cukup ya untuk melakukan itu semua ya? Kalau misalnya ada yang kurang administrasinya atau kurang dokumennya, cukup ya untuk melengkapinya ya? Oh, sangat cukup. Sangat cukup. Lagi pula itu sudah dikunci oleh undang-undang. Jadi proses ini akan berlangsung, administrasi itu dimulai sejak tanggal 2 Agustus hari ini sampai dengan 11 September. Lalu ada masa perbaikan, Bang Leo. Jadi diberikan juga kesempatan untuk perbaikan. Lebih dari cukup. Oke, Mbak Titi, di setiap tahapan itu apakah langsung diumumkan oleh KPU mana-mana partai yang tidak bisa lanjut proses atau nanti di tanggal 14 Desember berbarengan dengan partai yang lolos apa tidak begitu? Langsung diumumkan per fase itu, per tahapan itu. Misalnya, kalau untuk penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada partai, itu akan diumumkan atau disampaikan pada 14 Oktober. Nah, jadi 14 Oktober 2022 itu KPU akan menyampaikan dan mengumumkan hasil verifikasi administrasi kepada partai. Lalu kemudian tanggal 15 Oktober dimulai verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini tidak lagi pakai
sampling 10% seperti dulu yang ditentukan oleh partai politiknya langsung. Jadi partai menyerahkan ini sampel 10% begitu. Sekarang pakai metode yang sudah dipilih oleh KPU yang mereka gunakan, dan itu sudah juga dilatihkan kepada jajaran di daerah. Begitu. Dari pengalaman sekian pemilu yang lalu, berapa persen yang kemudian partai yang menaati ketentuan ini, Mbak Titi? Iya, sebenarnya kalau taat ketentuan bukan masalah taat atau taat ya, tapi mampu bisa atau tidak. Karena kadang-kadang mau taat, tapi kalau keanggotaannya memang tidak ada, lalu kemudian juga kepengurusannya tidak lengkap, kan tidak bisa juga untuk memenuhi persyaratan begitu ya. Mayoritas memang partai-partai itu sudah mulai memanfaatkan sipol. Jadi sipol itu sebenarnya instrumen untuk memastikan agar verifikasi itu bisa profesional dan kredibel. Tidak mungkin memeriksa berkas ribuan itu, Bang Leo. Tapi memang ya namanya juga kalau tidak lolos ini kan soal hidup mati menjadi peserta pemilu. Selalu ada ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itu ya diselesaikan melalui Bawaslu dan juga PT UN. Dan bahkan ada 2 partai politik yang menjadi peserta pemilu pada 2019 karena proses sengketa di Bawaslu dan juga di PT UN. Jadi selalu ada sengketa memang, karena ini soal ya tadi hidup mati partai dan kepesertaan partai di pemilu 2024. Baik, kita nantikan berarti sama-sama proses ini bergulir lagi. Mbak Titi Anggraeni, Ketua anggota Dewan Pembina Perludem, terima kasih Mbak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Titi. Pertanyaannya tadi menarik itu Bang Elman, masalahnya bukan mau menaati apa tidak, tapi mampu apa tidak memenuhi ketentuan untuk pendaftaran pemilu 2024. Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan dari awal kan para pengurus partai politik ini sudah harus paham dan dianggap paham dan memahami gitu. Persyaratan-persyaratan sudah itu. Pasti. Karena ini kan jauh-jauh hari kan KPU sudah mengumumkan kan. Karena apalagi ini kan undang-undang pemilu kan tidak berubah. Jadi ini kan undang-undang pemilu untuk pemilu 2019 masih dipakai di sekarang. Bukan, itu yang dipakai sampai hari ini. Jadi sehingga memang tidak ada hal yang baru. Sehingga persiapannya sebetulnya sudah jauh lebih cukup, lebih dari cukup sebetulnya. Nah, kalau dia toh tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu, ya salah sendiri kan gitu kan. Tidak ada yang salah kecuali mereka sendiri. Partainya sendiri. Karena KPU hanya memverifikasi. Memverifikasi apa yang mereka sajikan baik di sistem informasi partai politik, SIPOL itu, maupun dalam dokumen yang mereka bawa ketika pendaftaran pemilu. Jadi sebetulnya ini dan nggak ada ciduk pada sini kan, malah kita mau minta KPU harus tegas dan jujur ketika melakukan verifikasi, terutama faktual ya. Ya administratif maupun faktual dan nggak boleh tawar menawar. Memang pernah, tidak boleh ada toleransi. Pernah ada tawar menawar begitu? Ya anggap aja kan tidak ada. Tapi kita kan antisipasi. Kita tegaskan. Kita tegaskan. Karena ini menyangkut kualitas penyelenggaraan pemilu. Kalau peserta pemilunya tidak berkualitas, bagaimana kita bisa mengharapkan hasil pemilu itu berkualitas. Nah itu makanya kita minta dari hari para penyelenggara pemilu, KPU pun Bawaslu, pusat dan daerah, jangan coba-coba main mata kong kali kong dengan pengurus partai untuk meloloskan yang tidak lolos. Terutama dalam verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Jangan sampai nanti misalnya tidak punya kantor, tapi dinyatakan ada lengkap. Nah itu makanya tadi kan awal kan Bung Leo bertanya, apakah seluruh kantor-kantor partai politik ini dilihat, diperiksa? Harus. Bukan sampling ya? Tidak bukan... boleh sampling. Karena KPU kan punya aparat. Ada KPU daerah, ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di kecamatan. Bahkan mereka Bawaslu juga sama. Jadi berikan kepercayaan dan mereka betul-betul terpercaya. Jangan juga
pagar makan tanaman kan gitu kan. Mereka mestinya mau melakukan menegakkan aturan. Justru mereka tugaskan verifikasi kan, malah mereka yang harus kita verifikasi. Karena pernah ada kejadian presiden sebelum-sebelumnya, Bang. Tapi ada salah satu syarat yang menurut beberapa orang mungkin akan bisa dalam tanda petik mengganjal langkah-langkah partai, itu persyaratan keterwakilan perempuan, Bang. Itu kan persyaratan yang mungkin sebagian partai mungkin itu merasa itu bisa lah kita penuhi, tapi ternyata beberapa kali tidak terpenuhi. Itu kalau ada syarat yang menurut sebagian orang itu kan syaratnya minor sebetulnya, itu tidak terpenuhi, itu berarti tetap harus diverifikasi, kalau memang tidak memenuhi gagal begitu ya? Coret. Oke. Karena itu kan sebetulnya kualifikasi keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan. Betul. Mulai dari pusat sampai daerah. Nah, kan di Indonesia ini kan jumlah perempuan terbanyak dari laki-laki. Masa ya tidak bisa dapat? Masa ya nggak bisa dapat? Ya memang kalau memang mereka tidak mampu, memang partai politik itu tidak mampu, tidak layak untuk ikut menjadi peserta pemilu. Tidak bisa dimaklumi misalnya, ini kan hanya minor saja, syaratnya tidak terpenuhi. Itu kan ketentuan. Oke. Sehingga kalau ada partai politik tidak mampu mencukupi keterwakilan perempuan 30%, ya partai politik itu memang tidak layak dititipi amanat rakyat. Oke. Selesai kan gitu kan. Menarik yang Abang bilang tadi, kalau kemudian petugas atau aparat itu juga harus diverifikasi pada saat memverifikasi. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, tadi saya tergelitik dengan soal yang memverifikasi, jangan-jangan harus diverifikasi lagi, Bang. Kalau kayak gitu kan, masa kita harus ada pengawas untuk pengawas untuk petugas KPU di daerah? Bagaimana itu, Bang? Ya mau tidak mau kan itu saya katakan senjata makan tuan kan. Kan pernah juga anggota KPU kena KPK kan, baru-baru aja kan. Coba kamu bayangin aja, KPU kena KPK. Betul. Itu dalam kasus, kaitannya dengan kasus apa? Yang dari PDIP apa itu? Iya, saya sudah agak lupa itu. Lupa itu kan. Jadi yang ingin saya mau katakan, kan mereka kan bertugas untuk memverifikasi. Ya. Sebelum mereka melakukan verifikasi, maka KPU harus memastikan anggotanya, pusat maupun daerah, harus betul-betul bisa memverifikasi. Jangan sampai mereka juga harus kita verifikasi dulu. Jangan sampai masyarakat meragukan hasil verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Baik, kita akan sekarang bertanya, Bang Elman, kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi, Pak. Halo. Halo. Iya, Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak, bagaimana kita bisa memastikan partai politik ini menaati ketentuan ini untuk ikut pemilu 2024? Silakan, Pak Bion. Baik, selamat pagi Bang Edward, Mas Leo. Iya, selamat pagi, Pak Bion. Ya. Jadi begini, Mas Leo, Bang Edward, experience power the politics dalam konteks hukum ketandanegaraan kita, bahwa partai politik ini adalah pilar dari pembangunan Republik kita dalam hukum ketatanegaraan kita. Nah, sekarang yang menjadi menarik adalah proses verifikasi partai politik baik secara administratif maupun faktual. Yang sering menjadi persoalan dalam konteks seleksi parpol, dalam ketentuan perundang-undangan partai politik itu 50+1 kedudukannya di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Yang menarik adalah KPU harus menseleksi secara yuridis terhadap parpol di tingkat verifikasi faktual. Ini yang sering menjadi persoalan di tubuh partai politik. Dalam hal baik itu KTP, terus sekretariatannya, struktur kepengurusannya, dan lainnya.
Ini satu, Mas Leo. Lalu yang kedua, kita harus bersepakat terhadap undang-undang pemilu tentang parliamentary electoral threshold. Nah, persoalannya ketika partai itu tidak mendapat kursi di parlemen DPR RI, mereka tidak eksis sebagai partai politik. Tapi di tingkat daerah mereka dapat kursi. Nah, ini kan kita tidak konsisten menjalankan undang-undang. Semestinya kalau parpol itu tidak mendapat kursi di parlemen DPR RI, semestinya daerah tidak usah dapat. Tapi ini daerah dapat, DPR RI nggak dapat. Nah, ini kan persoalan yang perlu kita pikirkan ke depan. Baik, berarti itu ada hal-hal yang perlu dikoreksi ya. Ya, singkat saja Pak Bion, silakan. Betul. Ya terakhir Mas Leo, Bang Edward, pemilu ini kan diambang pintu gerbang kemerdekaan demokrasi kita. Ini waktu yang 2 tahun ini pendek bagi parpol untuk konsolidasi mereka. Nah, yang menarik itu sekarang KPU harus bersikap independen. Itu satu, independen. Karena ini pengalaman demi pengalaman terjadi. Nah, tidak berpihak kepada partai politik. Ya, dan harus bersikap tegas dalam konteks menentukan sikap politiknya. Terima kasih Mas Leo, Bang Edward. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Leo dan Waalaikumsalam. Pak Herman. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda Pak. Singkat padat saja Pak, silakan Pak. Masyarakat berharap penuh kepada KPU taat undang-undang. Jangan sampai KPU meloloskan partai politik yang tidak taat undang-undang. Karena beban kita masa lalu itu, demokrasi kita itu, tauladannya itu partai politik, Pak Leo. Iya, betul. Nah, kalau tauladan kita ini tidak memberi tauladan kepada masyarakat, demokrasi kita seperti apa, Pak Leo dan Pak Herman? Nah, berharap KPU memberi tauladan dan memberikan sanksi tegas yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Pekerjaan kita masih besar loh Pak Leo untuk ke depan demokrasi kita ini. Belum biaya partai politik kita seperti apa. Ya, masih biaya banyak. Sekarang pintu gerbang pertama ini, loloskan partai politik yang memenuhi syarat undang-undang. Inilah kedewasaan KPU, harapan masyarakat yang paling besar. Makasih Pak Leo dan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Yunus Luat di Bulungan, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sejahtera Pak. Silakan Pak, singkat padat saja ya Pak Yunus ya. Silakan Pak. Ya. Karena kami diminta pendapat berkaitan dengan bagaimana para parpol ini taat pada ketentuan. Maka demi sayang kepada kondusifnya negara NKRI tercinta, karena ini demokrasi lah jiwa kita untuk menentukan siapa pimpinan, siapa yang duduk di DPR. Mohon izin, walaupun kami bukan orang partai politik, tapi kami mengamati dengan mendasarkan kepada kita cinta kepada kedamaian. Maka kami berharap sekali kepada KPU untuk bagaimana memperhatikan, menegaskan ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya bahwa cabang kepengurusan partai itu harus ada 50% di setiap kecamatan, 75% di kabupaten kota, dan 100% di setiap provinsi. Jangan sampai ada yang lolos kalau tidak ada itu. Lebih bagus dari awal itu kita bicarakan, jangan disembunyikan. Kita ibaratnya, mohon maaf, bukan harus berkelahi di depan, tapi daripada di akhirnya kita ribut nanti, akhirnya berpengaruh kepada kondisi yang tidak kondusif di NKRI tercinta. Kita tetap hargai demokrasi ini, apapun dia. Terima kasih, sukses selalu supaya Indonesia semakin maju, semakin dewasa dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Terima kasih Bung Leo. Terima kasih. Untuk NKRI tercinta. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Bulungan, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Ada beberapa masukan Bang Elman tadi yang dipertanyakan, tapi semuanya kalau saya mendengar sangat berharap KPU benar-benar bisa tegas ya ketika tidak ada keterwakilan. Tadi ada sekian penelpon mengatakan tidak ada keterwakilan di daerah manapun, ya harus tegas, jangan loloskan. Bisa begitu tidak Bang? Ya, memang sebetulnya kan
kunci utamanya kan adalah ketegasan kan, ketegasan melaksanakan undang-undang kan, dan itulah tugas pokok KPU dan Bawaslu kan, sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kan. Jadi mereka tidak boleh memaafkan kekurangan sekecil apapun, tidak boleh. Misalnya katakanlah setelah semuanya lengkap, tetapi ada katakanlah di kabupaten kota, salah satu kepengurusan di salah satu kabupaten kota, tingkat keterwakilan perempuannya hanya 28%. Tidak sampai 30%. Nah, ini juga menjadikan partai politik ini tidak lolos. Meskipun hanya kurang 1, sekian persen. Betul. Nah, disinilah sebetulnya dari awal kita mintakan. Tadi kan pemirsa juga intinya kan dia mau mengatakan KPU dan Bawaslu tidak boleh memberikan katakanlah ada toleransi kesalahan. Pemakluman tidak boleh. Makanya kita bilang harus melakukan verifikasi faktual satu persatu baik di provinsi, kabupaten kota maupun di kecamatan. Karena memang seringkali kalau kita kan wartawan kan, kita kan meliput kemana-mana. Betul. Di masa-masa lalu kan bukan tidak mungkin ada itu kan. Saya tidak mau mengungkap apa yang sudah terjadi. Kan, gitu. Tapi kan kita ingatkan, jangan sampai katakanlah kantor itu ternyata garasi mobil, bahkan dapur. Jadi-jadian ya. Jadi-jadian kan. Kan itu hanya diperlukan ketika kapan datang verifikasi. Dibuat. Nah, dibuat ini. Disulaplah ini menjadi seolah-olah menjadi kantor. Padahal itu sehari-hari dapur. Nah, begitu verifikasi selesai kembali jadi lagi jadi dapur. Demikian juga garasi mobil, demikian juga ruang tamu. Jadi dibuat di setting. Kalau ada verifikasi tinggal buka lapak. Nih, ini kantor. Nah, ini kursi ketua, ini kursi sekretaris, ini kursi bendahara. Ini ruang rapat. Kan begitu. Itu kan namanya kantor kan? Aturannya begitu. Aturannya begitu. Nah, jadi ini yang perlu betul-betul ketegasan KPU. Jangan sampai katakan hanya seperti yang Bung Leo katakan hanya sampel kan. Sampling aja. Itu tuh nggak boleh. Itu nanti tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Maka ketika dia diloloskan, bayangkan syaratnya aja dia tidak sempurna. Bagaimana kita bisa dari awal dia sudah berbohong? Bagaimana kita bisa mengharapkan partai politik ini tidak berbohong kemudian? Bagaimana kita bisa mengharapkan bahwa dia konsekuen terhadap amanat penderitaan rakyat? Ada mekanisme kan yang mengatakan garbage in, garbage out ya. Betul. Jadi kalau cacat yang masuk, ya keluarnya susah untuk tidak cacat begitu Bang. Pokoknya kalau dari awal juga sudah cacat, akhir pun pasti cacat. Nah, apakah mau negara ini dipimpin oleh kader-kader partai politik yang seperti itu? Makanya kita dari awal kita minta partai KPU jangan sampai kong kali kong, tanda kutip ya. Jangan main mata. Tadi ada pertanyaan menarik itu Bang dari Pak Bion kalau tidak salah ya. Untuk partai-partai yang tidak lolos masuk ke parlemen, parliamentary threshold-nya dia tidak lolos, tapi dia bisa ada perwakilannya di daerah. Itu kalau menurut Pak Bion ya tidak logis begitu kok. Secara nasional dia tidak ada begitu ya di parlemen, sementara di beberapa daerah mungkin dia ada. Ini bagaimana ini Bang? Ya saya pikir gini, sebagai sebuah pandangan itu sah. Memang dari dulu juga pandangan seperti Pak Bion ini muncul dari mana-mana. Memang aneh juga. Di pusat dia di Senayan, partai ini tidak terwakili. Tapi di provinsi terwakili satu, misalnya kan. Di kabupaten kota ada kabupaten yang terwakili, kan begitu kan. Memang kalau sebagai pemikiran, sebagai pendapat tidak masuk akal. Bagaimana lewat partai mana dia mau menitipkan aspirasi yang didapat oleh mereka kan gitu. Tetapi
kita berbicara undang-undang. Kalau kita berbicara tentang dari undang-undang pemilu, memang seperti itu. Masih bisa. Walaupun dia tidak lolos di Senayan, tapi ketika dia memenuhi kuota untuk mendapat anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, ya sah dia menjadi anggota dewan. Baik. Kita coba nanti bicara soal ini sedikit lebih jauh Bang di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat partai politik ini kan banyak ya Bang, dan itu memang boleh ya menurut undang-undang. Dan kita melihat akhirnya masyarakat juga jadi bingung sih siapa yang harus dipilih, karena banyak juga yang semangatnya ideologinya mirip-mirip. Bicara soal parliamentary threshold tadi, karena Pak Bion sudah mengatakan, apakah memang kita ini sekarang sudah dalam fase yang cukup bagus untuk mengkonsolidasikan parpol, atau memang akhirnya ya memang dibiarkan saja karena Undang-Undang Dasar mengatakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu Bang, bagaimana Bang? Nah sebetulnya kan pikiran-pikiran sehat seperti itu Bung Leo, itu juga sudah muncul dari dulu. Bagaimana supaya partai politik di Indonesia ini kan tidak perlu banyak. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Iya. Sehingga lebih efektif kan gitu kan. Betul. Katakanlah misalnya kalau kita punya partai politik 5 aja misalnya di Senayan kan. Kalau 5 kan, itu kan udah pasti kuat itu kan. Betul. Sehingga ada perimbangan. Iya. Tapi kalau sekarang ini kan praktis kan semua harus berkoalisi kan. Iya. Baik mau memperjuangkan katakanlah memperjuangkan aspirasi di Senayan sana, dia harus berkoalisi. Kalau tidak, dia tidak bisa memenangkan pertarungan kan. Iya, tidak bisa menggolkan tujuan undang-undang atau yang lain ya. Jadi memang sebetulnya kan sudah ada katakanlah upaya. Itu namanya parliamentary threshold itu kan. Iya. Layaknya parliamentary threshold itu sebetulnya ditetapkan misalnya 7-10%. Dari 4% yang sekarang ini. Dari 5%. Nah, tidak kan itu aja kan masih dimungkinkan 10 partai kan gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau lebih sehat sebagai pendapat, saya mau mengatakan ya sebetulnya 7-10 sangat moderat lah. Baik. Bang, dari tahapan pendaftaran yang sekarang sedang berlangsung, apa yang bisa kita, calon-calon pemilih di 2024 lakukan Bang? Apakah misalnya kita bisa mulai menyeleksi juga dari sekarang, wah ini partai tidak serius ini kelihatannya, compang-camping di mana-mana persyaratannya, atau bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan masyarakat juga diharapkan partisipasinya. Makanya nanti kita minta juga, sebetulnya kan sipol itu kan terbuka kan. Jadi masyarakat juga bisa mengakses sipol ini ya, bisa informasi mengakses, tentang partai itu kan terbuka kan. Itu kan akun terbuka dari KPU kan. Jadi masyarakat bisa mengakses ini sambil melihat. Dan dia juga bisa mengatakan, loh kok ini bisa lolos. Kan dia bisa lihat, oh ini kelengkapannya. Dan itu semua ada tergambar di sipol itu. Nah itu sebetulnya sipol itu akan meringankan partai politik sebetulnya. Jadi jangan sampai ada partai politik menganggap ini beban, justru meringankan partai politik dan mempermudah KPU untuk melakukan verifikasi. Makanya harus sama-sama terbuka sebetulnya. Kita ikuti berarti bagaimana proses pendaftaran ini dilakukan sampai 14 Agustus ya. Dan setelah itu tahapan-tahapan selanjutnya sampai kita nanti tahu di 14 Desember partai mana yang akan ikut pemilu 2024. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, sikap tegas mesti dikedepankan KPU dalam verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Tujuannya untuk memastikan partai benar-benar memenuhi persyaratan bukan hanya secara administrasi, tapi juga fakta di lapangan. Pada akhirnya upaya ini untuk mendapatkan kontestan pemilu yang berkualitas dalam pemilu 2024 nanti. Saya Leonard Thomasnya berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.